Bapa kami yang ada di surga, sukacita kembali kami beribadah kepadamu di siang hari ini. Kami selalu ingin melekat kepadamu ya Tuhan. Sekalipun kami seorang yang sangat berdosa, tetapi kami percaya bahwa Bapa mengasihi kami. Yesus ada selalu di dalam hati dan jiwa kami. Kami mohon Roh Kudus-Mu menerangi hati dan jiwa kami untuk firman-Mu, agar kami dapat hidup di dalam firman, karena firman setiap hari adalah kehidupan bagi kami. Kami butuh hidup itu di dalam firman. Kami butuh Yesus Kristus selalu untuk menerangi jalan-jalan dan langkah kami, dengan menjadikan Alkitab sebagai renungan kami, sebagai pelita dan juga rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab di siang hari ini terambil dari Yosua 14 ayat 6 hingga dengan ayat yang ke-15 dengan perikop Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah ini diinjak oleh kakimu itu menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Elohim Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiriat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Sampai di sini pembacaan kitab kita siang hari ini. Berbahagialah kita yang suka mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya serta menjadikannya rema, dan kita dapat belajar dari setiap firman Tuhan untuk kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Karena sampai hari ini firman itu tidak akan berubah. Firman yang hidup yaitu Yesus Kristus yang selalu memberikan kepada kita bagaimana kita hidup, bersikap, dan bagaimana kita mempercayainya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang sangat mengasihi kita. Terima kasih Bapa di surga, kuatkan kami selamanya, dan biarlah kami selalu kuat di dalam iman dan percaya kami kepadamu. Biarlah kami setiap hari memikul salib, dan kami mau menyangkal diri dan hanya mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Walaupun begitu, dosa sering mengintip di depan kami. Ampuni kesalahan dan dosa kami jika tidak berkenan kepadamu, baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan kami. Berkati semua bangsa-bangsa di dunia, jamah bangsa yang sedang berperang. Berkati bangsa yang mungkin ada kesalahan di dalam mereka, agar mereka semuanya bertobat, mulai dari pertobatan seluruh dunia ini sampai kesudahan kedatanganmu, ya Yesus, untuk kedua kali, untuk menghakimi setiap orang menurut perbuatannya, untuk membawa kelepasan kepada orang-orang yang percaya, untuk membawakan surga Yerusalem baru kepada bumi ini, sehingga semua orang di seluruh muka bumi ini mendapat kasih karunia-Mu.
Jika Engkau berkenan kepada kami, tunjukkanlah kami selalu siapakah sesungguhnya seorang antikristus itu ya Tuhan. Seorang yang duduk di bait suci dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Apakah itu Lucifer ataukah tokoh-tokoh dunia ini? Ataukah dia adalah seorang tokoh yang menganggap diri sudah seperti Tuhan, dan dia mendudukkan dan meninggikan diri sebagai Tuhan yang ingin dipuji dan disembah. Kami saat ini sedang menantikan siapa dia. Kami ingin melihat kuasanya dan bagaimana dia melawan Tuhan yang adalah Mesias, bukan manusia itu. Tuhan yang datang dari surga yang kami percaya, yang akan membinasakan para antikristus ini. Tuhan yang berkuasa, bukan mereka yang pantas mengaku diri sebagai Tuhan dan duduk di bait suci, meninggikan diri sebagai penguasa semesta, penguasa yang menciptakan segalanya ada. Kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan Israel, Tuhan Allah yang hidup, Tuhan yang berkuasa atas segalanya, bukan Tuhan yang tidak bisa dipercaya untuk melakukan kebaikan, yaitu Tuhan yang benar-benar kami sembah adalah Tuhan yang benar-benar mengasihi dan hidup, yang akan selalu mengembalakan bangsa pilihan-Mu untuk percaya dan bertobat setiap saat. Seperti kami juga, kami adalah cabang-cabang Yahudi dan kami adalah Yahudi-Yahudi kecil, di mana kami percaya bahwa Tuhan Allah Israel adalah Tuhan yang benar-benar hidup dan berkuasa. Dan Tuhan, jamah orang-orang yang mungkin di dalam kegelapan saat ini, di mana anak-anak Tuhan jatuh dalam penyembahan berhala, pemujaan kepada Mammon dan juga kepada ilah-ilah lain, ataupun kepada hamba-hamba uang, hamba-hamba harta dunia, hamba-hamba yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dengan cara yang tidak baik. Mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan. Karena itu Tuhan, jamah anak-anak-Mu supaya mereka semuanya memandang kepada akhirat, kepada surga, kepada Kristus Yesus, kepada Tuhan yang hidup, bukan kepada dunia ini yang bisa hilang dalam sekejap. Karena segala hal yang ada di dunia ini adalah tidak akan pernah abadi, tetapi hanya Engkaulah yang abadi, Engkau yang terbuat, dan Engkau tidak bisa dibuat oleh siapapun. Engkau ada, kekal, dan selama-lamanya ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Tetaplah Engkau Tuhan penguasa atas seluruh apa yang Kau ciptakan di seluruh semesta ini. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. God bless you all. Tuhan berkati. God bless you and me, Immanuel.